Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warung Laras ya. Kali ini saya akan sharing ataupun memberi masukan ataupun memberi apa ya, memberi pengalaman pribadi saya untuk mengembangkan toko sembako. Dulu awalnya toko sembako saya masih di depan teras. Nanti kalau saya berikan fotonya lah ya. Untuk di pagi hari ini biasanya saya yang jaga, karena istri itu sibuk masak, ngurusi anak karena anak saya masih kecil. Jadi untuk pagi hari saya menghandle, saya yang buka toko. Saya buka toko itu di sekitar jam 6 paling lama. Kenapa saya buka toko di pagi? Karena ada ajaran di agama kami, sesudah sholat subuh itu jangan tidur. Udah itu kalau kita pedagang sebisa mungkin di pagi hari itu kita harus membuka dagangan kita agar dagangan kita itu menjadi berkah ataupun kalau misalnya dibilang menjadi mudah laku lah, karena itu yang diajarkan Nabi kami Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk ke topik pengembangan toko itu. Saya cerita sedikit untuk pengembangan toko itu sih. Sebetulnya terkendala modalnya buat toko kelontong itu ataupun toko sembako itu kok dibilang sedikit, dibilangnya ya banyak, banyak. Kenapa dibilang gitu? Karena seberapa pun banyaknya duit kita atau modal kita akan terasa kurang kalau kita tidak pandai mengambil produk apa yang kita butuhkan. Jadi ini saya masih kalau dibilang semi grosir lah. Kenapa saya bilang semi grosir? Karena saya belum ada dana buat toko. Nanti kalau misalnya dana udah cukup, saya buat toko biar sekalian saya buatkan grosir. Jadi ini semi grosir. Ini barang yang ada di toko itu sebetulnya barang kotaan semua, dari sales, dari distributor. Karena tempat saya kecil, jadi saya ambil aja perpaknya, jadi biar nampak rame di toko. Jadi barangnya itu saya simpan di gudang di rumah, karena sini pun kok ditumpuk, maulah satu gogo ini penuh untuk kotak aja, belum lagi minumannya kan. Jadi untuk rekan-rekan yang seprofesi dengan saya, sebaiknya kita itu harus gimana ya dibilangnya, gini lah. Saya ceritakan di saya aja lah ya. Tips pertama itu untuk atau cara pengembangan toko sembako itu sebetulnya sih mudah enak. Gini, kalau dibilang mudah ya mudah, dibilangnya sulit pasti sulit. Karena gini, toko sembako itu berkembang ataupun bisa besar karena adanya konsumen yang royal sama kita, yang sering belanja sama kita. Jadi sebetulnya pertama kali harus kita survei itu konsumennya. Kita buka, saya contohkannya, saya buka di desa.
Itu pun saya buka nggak di pasar utama, di gang. Tapi karena penduduk di gang ini lumayan banyak, dan toko ataupun kedai di daerah sini itu jauh-jauh jaraknya. Kalau sudah jauh, dia masih gede-gede kecil lah, atau ya kalau jual pun nggak lengkap lah, ada juga. Jadi menurut saya itu kesempatan bagus untuk saya membuka toko semi grosir. Kenapa kayak gitu? Karena saya lihat-lihat banyak penduduk ataupun masyarakat yang di sini. Karena saya ambil contoh toko saya, yang ada di sini itu pergi ke kota untuk belanja barang-barang sembako gitu. Jadi menurut saya kenapa sih enggak dibuat di sini aja, toh sama juga nya harganya beda 1000 ataupun 1000 gopek. Jadi disitulah saya berpikir untuk membuka toko itu. Rupanya apa yang saya pikirkan itu kejadian. Karena gini, masyarakat sekarang itu sebetulnya kalau misal dikasih pilihan lebih mau yang dekat ya daripada yang jauh, karena itu pasti mengeluarkan modal lagi kan, minyaknya. Jadi dia berpikir 1000 beda gope aja kok dari pekan, dari kota, udah. Jadi mereka itu memilih yang lebih dekat karena pun harganya nggak terlalu jauh. Di situ kuncinya pun di situ. Kalau kita bisa membuat harga itu tidak jauh dari kota atau dari grosir kota, otomatis masyarakat di situ akan loyal di toko Anda, akan belanja, akan setiap hari belanja. Sudah itu jadi kita harus mengambil kesempatan itu, karena toko di daerah saya itu tidak banyak, jadi saya bisa mengambil sekitar 50% masyarakat di sini agar belanja dekat saya. Tapi harus banyak juga ya syarat-syaratnya harus dipenuhi kalau misalnya mau masyarakat itu ataupun konsumen kita itu belanja. Salah satunya ya harus lengkap. Jadi apa yang ditanya konsumen, bang ada ini bang, ada, bang ada ini bang, ada. Jadi konsumen itu berpikir lengkap kok, harganya murah, kenapa nggak di sini aja kan gitu. Nanti mulut ke mulut itu akan tersebar. Jadi dari mulut ke mulut itu aja bisa sponsor gratis lah ya kan untuk toko kita. Sudah itu Oke, kan saya bilang tadi harus lengkap. Sebetulnya harus lengkap itu nggak harus beli kotaan juga sih. Kan di toko grosir besar itu ada juga grosir eceran namanya. Jadi kita kalau misalnya mau lengkap bisa juga beli per piece atau per buah. Karena kalau modal kita kecil, kalau kita mau melengkapi toko kita. Tapi kalau modal kita besar, di atas 10 juta atau 20 juta bisa beli kotaan. Udah itu kedua itu harus wajib ada kebutuhan sembako. Kalau toko kita mau rame, mau bercepat berkembang, harus ada kebutuhan pokok atau sembako minimal
ya ada beras lah. Beras yang sering kita makan, ya ada beras. Untuk apa sih kebutuhan sembako untuk konsumen, nanti saya bahas di video selanjutnya. Kalau memang ada yang mau tahu apa aja kebutuhan sembako yang wajib ada di toko atau di kelotong, bisa di komen di bawah ya. Selanjutnya rokok itu harus wajib ada, karena itu kebutuhan untuk bapak-bapak. Rokok apa aja ya itu nanti bisa kita survei sendiri, apa aja yang banyak dibeli konsumen. Sudah itu cara pengembangan lagi keuangan ataupun kas pengolahan, pengeluaran, pemasukan itu harus dicatat, jadi agar tidak ada kata selip. Sudah itu untuk pengembangan lagi itu harus banyak, apa dibilang, harus banyak, sekali-sekali kita harus kasih promo-promo lah untuk konsumen. Ya tah di hari Jumat ya, entah sebulan 2 kali ya, kita kasih promo, jadi konsumen itu senang. Kalau udah konsumen itu senang, nanti dia akan cerita. Udah cerita nanti toko kita itu akan ramai. Udah yang terakhir, untuk pengembangan usaha itu kita harus ramah. Jualan itu harus ramah pada konsumen. Ini kalau udah ramah, konsumen itu pasti akan tidak bosan-bosan balik ke toko kita. Jadi ya segitu dulu lah cara-cara pengembangan usaha menurut saya, karena udah itu HP adik, itu HP adik di kertas, ambil HP adik di tas. Itu efektif untuk HP adik tuh di tas, ambil. Saya ya dulu belanja kami itu awal-awal mula sebulan itu paling sampai 5 juta lah paling besar, tapi alhamdulillah untuk di setahun terakhir ini ya belanja kami untuk toko itu paling sedikitnya 30 juta. Ya, Mas sarapan pakai sambal tempe sama daging. Perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Tuhan. Oke, sekian dulu lah video yang saya buat untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua.